Jika kita sedang merasa tidak berguna dalam hidup ini, ingatlah bahwa masih banyak orang yang bangun di pagi hari hanya untuk melanjutkan tidur pulasnya lagi. Sedikit kalimat gak jelas dari saya, Jack, selaku pembina upacara sekaligus pimpinan utama dari PT Bangun Siang Tidur Lagi yang ada di seluruh belahan dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Prison 77 yang dirilis pada tahun 2022. Di mana film ini menceritakan perjuangan para tahanan di penjara Spanyol yang bersatu menuntut hak-hak mereka di tengah masa transisi demokrasi setelah puluhan tahun hidup di bawah rezim diktator. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di kota Barcelona, Spanyol pada tahun 1976, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang akuntan muda bernama Manuel yang baru saja tiba di penjara Modelo Barcelona. Dan di hari pertamanya, ia langsung berkenalan dengan seorang bocah 16 tahun bernama Ruby yang terlihat menangis dan meminta sebatang rokok padanya. Belum juga habis menghisap rokoknya, si Ruby sudah langsung dihajar oleh sipir dan dibawa pergi dari sana. Sebuah sambutan yang cukup meyakinkan bahwa ini bukan penjara untuk orang-orang lemah hati. Sebelum dibawa ke sel, seluruh tahanan baru diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sangat teliti. Bahkan sampai ke bagian-bagian yang tidak perlu gue ceritakan secara detail di sini agar konten ini aman ya. Dan setelah pemeriksaan selesai, mereka diberi satu ember air yang hanya boleh diisi 1 kali sehari dan air itu bukan untuk mandi, melainkan hanya untuk minum. Karena tidak boleh mandi selama masa isolasi, badan Manuel langsung menjadi sarang kutu dalam jumlah yang cukup membuat siapapun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan saat ia meminta izin mandi kepada para sipir, dengan santainya mereka menolak dengan alasan peraturan. Namun, di balik penderitaan itu datanglah seorang napi bernama Blackie yang bertugas membagikan makanan di blok ini. Seorang pria ramah yang diam-diam menyelipkan beberapa batang rokok beserta korek apinya untuk Manuel agar hari pertamanya sedikit lebih bisa dijalani. Setelah 2 minggu masa isolasi selesai, Manuel dipindahkan ke blok penjara yang lebih layak dan di sini ia dipertemukan dengan Blackie lagi yang langsung membawanya ke kamar selnya. Namun, ternyata kamar itu sudah ada penghuninya, yaitu seorang napi senior bernama Pino, pria bertampang keras yang langsung menegaskan aturan-aturan tidak tertulisnya kepada Manuel sejak detik pertama pertemuannya. Jangan masuk ke sisi kamarnya tanpa izin dan kalau mau pinjam novelnya harus bayar 20 peseta per novelnya. Singkatnya, Pino ini adalah tipe orang yang kalau jadi tetangga kos dijamin bikin kita pindah dalam 1 minggu. Beberapa hari kemudian, saat jam kunjungan tiba, Manuel sadar bahwa ia tidak punya satupun anggota keluarga yang datang. Satu-satunya orang yang mau menjenguknya adalah Lucia, adik dari kekasihnya, yang datang menyampaikan bahwa kakaknya tidak mau melihat Manuel dalam kondisi seperti ini. Sebuah kabar yang tentu saja makin menambah berat beban Manuel di dalam sini. Suatu hari saat Manuel sedang ngaso di lapangan, tiba-tiba ada sekelompok napi merampas pakaian yang ia kenakan di siang bolong. Tetapi para sipir berpura-pura tidak melihatnya dan saat Manuel melaporkannya, dengan santainya sipir tersebut malah meminta 300 peseta untuk membeli perangko formulir pengaduan. Inilah harga demokrasi di dalam penjara Modelo rupanya. Namun, di saat Manuel sudah hampir putus asa, datanglah seorang napi bernama Andres yang membawanya ke temannya yang bernama Boni, seorang napi yang ternyata adalah dokter beneran di penjara itu, dan dia langsung mengobati luka-luka di mulut Manuel yang sudah cukup parah. Sebuah pertolongan yang tidak disangka-sangka datangnya dari sesama napi. Blackie kemudian membawa Manuel berkeliling dan memperkenalkannya dengan kepala bengkel bernama Agustin yang membuka lowongan kerja bagi napi yang berminat. Karena 1 hari kerja di bengkel berarti 1 hari lebih cepat bebas. Dan di sini juga Manuel pertama kali melihat sosok Marbella,
penguasa galeri khusus dan tahanan paling berbahaya yang dengan sangat santainya memakai setelan jas milik Manuel yang tadi dirampas. Dan Blackie langsung menahan Manuel karena berhadapan dengan Marbella bukan pilihan yang bijak untuk saat ini. Suatu sore para tahanan di blok Manuel mulai berteriak-teriak menuntut amnesti atau pemotongan masa hukuman. Sebuah pemandangan yang oleh Blackie dan Pino hanya disambut dengan tawa karena menurut mereka hal itu hanya mimpi belaka dan tidak akan ada hasilnya. Namun, di balik itu semua ternyata Bonnie sudah bergerak lebih jauh. Ia memanggil Manuel dengan berpura-pura memeriksa kondisi kesehatannya dan diam-diam menyerahkan setumpuk kertas kosong, menyuruh Manuel menulis kata amnesti di kertas-kertas itu dengan tangan kirinya agar tulisannya tidak dikenali sebagai tulisan satu orang. Sampai suatu pagi yang mengejutkan, Blackie tiba-tiba dibawa paksa oleh para sipir dengan alasan ditemukan sebuah lubang buatan di ruang dapur dan Blackie dianggap terlibat dalam rencana pelarian. Dan tidak lama kemudian, kepala sipir dengan tenangnya mengabarkan bahwa Blackie meninggal karena serangan jantung saat diinterogasi. Sebuah versi cerita yang tidak dipercaya oleh siapapun di dalam penjara ini, karena semua orang tahu bagaimana cara interogasi di tempat ini bekerja. Pino yang sudah curiga dari awal pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Manuel yang tidak tahan dengan kebohongan ini langsung mengambil semua selebaran yang sudah ia tulis dan melemparkannya keluar agar bisa dibaca orang banyak. Sebuah tindakan nekat yang membuatnya langsung dihajar oleh para sipir. Namun selebaran-selebaran itu ternyata mencapai tujuannya karena tidak lama kemudian datanglah seorang pengacara bernama Arnaud dari kolektif pengacara 17 Maret yang secara sukarela ingin membantu para tahanan memperjuangkan hak-hak mereka tanpa memungut biaya sepersen pun. Dan sejak hari itu, secercah harapan mulai tumbuh lagi di dada Manuel. Seiring berjalannya waktu, para sipir makin sering membawa tahanan secara diam-diam di malam hari tanpa penjelasan apapun. Dan suatu malam, salah satu yang dibawa adalah Agustin, si kepala bengkel, yang membuat seluruh tahanan naik pitam dan menunjukkan solidaritas dengan menggores tangan masing-masing sambil berteriak menuntut amnesti dan meminta wartawan didatangkan. Dan karena panik melihat para tahanan berdarah-darah, kepala penjara pun akhirnya mengizinkan media masuk, di mana Bonnie langsung membacakan manifesto Kopel di hadapan para wartawan yang kemudian disiarkan di seluruh saluran radio. Dan Lucia mendengar siaran itu pun langsung datang menjenguk Manuel keesokan harinya. Bahkan masyarakat di luar penjara pun mulai bergerak. Mereka menggelar unjuk rasa di sekitar penjara Modelo dan bahkan melempar seekor ayam yang mengenakan kain bertuliskan amnesti ke dalam halaman penjara, yang membuat para sipir sibuk mengejar ayam tersebut ke sana kemari, sementara para napi menonton sambil tertawa terbahak-bahak. Mungkin ini satu-satunya momen yang paling menghibur sepanjang film ini. Setelah itu, Pino, Manuel, dan Bonnie pergi menemui Marbella di selnya dan mengajaknya bergabung dalam perjuangan amnesti. Awalnya, Marbella menolak karena tidak mau melepaskan semua yang sudah ia bangun di dalam penjara. Namun Pino kemudian mengeluarkan sebuah cincin milik anak sayangan Marbella yang terbunuh di penjara dan menceritakan bahwa penyebab kematiannya adalah ulah sipir bernama Domingo. Dan setelah mendengar itu, Marbella pun akhirnya setuju untuk bergabung. Sepulang dari pertemuan dengan Marbella, seluruh isi kamar Pino dan Manuel digeledah habis-habisan oleh para sipir dan semua barang disita tanpa alasan yang jelas. Bahkan buku-buku koleksi Pino yang sangat ia sayangi dibakar di halaman penjara. Dan sebagai respon atas tindakan itu, salah satu napi berpura-pura kejang-kejang untuk menyandra seorang sipir. Dan dari situ perlawanan besar-besaran pun pecah. Para napi membuat kerusuhan dan beramai-ramai naik ke atap penjara sambil mengibarkan spanduk besar berisi tuntutan amnesti. Teriakan mereka terdengar sampai keluar penjara dan warga yang berkumpul di bawah ikut-ikutan berteriak bersama mereka. Setelah beberapa hari bertahan di atap, pihak penjara akhirnya setuju untuk bernegosiasi dan berjanji tidak akan ada pembalasan jika para napi turun dan kembali ke galeri dengan tertib.
Boni dan Manuel pun maju sebagai juru runding mewakili para napi dan mereka percaya dengan janji tersebut. Namun, begitu para napi turun dan menyerahkan senjata improvisasi mereka kepada seseorang yang diklaim sebagai hakim, salah satu napi langsung mengenali bahwa pria itu bukanlah hakim, melainkan seorang polisi yang sedang menyamar. Dan seketika, para anti huru-hara menyerbu masuk dan memukuli semua orang tanpa pandang bulu. Setelah kekacauan itu mereda, kepala penjara memanggil Manuel dan menawarkan surat pindah ke penjara lain yang lebih tenang dengan janji bisa bebas dalam 2 tahun. Namun, Manuel tidak langsung menjawabnya, dan karena ia tidak segera memberi keputusan, keesokan harinya Manuel dan Pino pun dibawa paksa tengah malam ke penjara khusus di perbatasan Spanyol yang dikenal jauh lebih ketat dan kejam. Dan baru saja tiba di sana, Manuel langsung dihajar habis-habisan sebagai sambutan. Setiap kali sipir masuk, ia wajib berdiri menghadap tembok dengan kedua tangan terentang atau akan dihajar lagi. Sebuah aturan yang kalau dilanggar, konsekuensinya tidak main-main. Dalam kondisi yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, Manuel dengan nekat menelan beberapa pegas dari ranjangnya agar bisa dipindahkan ke klinik. Dan sebelum dioperasi, ia meminta agar Pino yang kondisinya juga sangat memprihatinkan ikut dibawa dan dirawat. Sebuah tindakan yang berhasil mempertemukan keduanya lagi. Dan si dokter klinik yang melihat kondisi keduanya yang babak belur pun segera memberitahu para pengacara tentang apa yang terjadi kepada mereka. Januari 1978, setelah pulih, Manuel dan Pino akhirnya dikembalikan ke penjara Modelo dan disambut meriah oleh Marbella dan para napi lainnya. Ironi terbesar dari pemerintah yang ingin mematikan gerakan Kopel adalah bahwa dengan menyatukan para pemimpinnya di satu tempat, mereka justru makin solid dan susah dipatahkan. Harapan kembali muncul saat berita beredar bahwa para senator akan menyetujui usulan hukum amnesti. Seluruh tahanan bersukacita, namun tidak lama kemudian Manuel pergi menemui Marbella untuk membahas perkembangan ini, dan di saat yang tidak terduga, Ruby tiba-tiba muncul dan menusuk Marbella berkali-kali, lalu mencuri uang simpanannya. Manuel yang menyaksikan kejadian itu segera kabur, dan Ruby malah mengejarnya hanya untuk mengembalikan rokok yang tertinggal sambil bilang bahwa Manuel tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Sebuah momen absurd yang sangat khas di kehidupan penjara. Dan beberapa hari kemudian, kabar besar pun tiba. Permohonan amnesti ditolak di pengadilan karena hasil voting tidak memenuhi persyaratan minimum. Sebuah pukulan telak yang membuat para napi kecewa berat, dan Manuel yang sudah tidak tahan melampiaskan seluruh kekesalannya kepada seorang sipir yang mengejeknya di lapangan hingga sipir itu terkapar, yang tentu saja berujung Manuel kembali masuk ke dalam sel isolasi untuk beberapa hari. Setelah masa isolasi selesai, Pino menjemput Manuel dan membawanya kembali ke kamar. Dan disinilah Pino menawarkan makanan sambil berkata bahwa Manuel butuh tenaga kalau memang masih mau kabur dari tempat ini. Dan ya, ternyata Pino sudah punya rencana pelarian yang selama ini ia simpan diam-diam. Mei 1978, Pino membawa Manuel ke gedung kesehatan penjara dan menunjukkan sebuah ruangan bawah tanah yang sudah lama tidak terpakai, di mana tepat di bawahnya terdapat pipa pembuangan yang mengarah ke jalanan di luar penjara. Dan dari situlah rencana pelarian mulai disusun bersama beberapa anggota Copel lainnya, dengan satu orang yang bertugas bermain bola secara ritmis di lapangan untuk menutupi suara penggalian dari bawah. Dan setelah 23 hari menggali, akhirnya mereka berhasil menemukan celah yang benar-benar menuju ke saluran pembuangan. Juni 1978, hari pelarian pun tiba. Pino menyerahkan pakaian ganti dan kartu identitas baru kepada Manuel. Dan saat para sipir sedang beristirahat, mereka semua bergerak menawan satu sipir yang sedang berjaga, dan melalui terowongan gelap itu satu persatu mereka keluar ke permukaan, ganti pakaian agar tidak dicurigai, dan mulai berjalan santai berbaur dengan warga sekitar. Sementara polisi sibuk mengejar napi-napi lain yang ikut kabur, Manuel dan Pino bahkan sempat naik bus yang di dalamnya ada sipir penjara yang tidak mengenali mereka sama sekali.
Di halte berikutnya mereka pun berpisah, masing-masing melanjutkan perjalanan sendiri-sendiri. Dan saat Manuel melihat Pino menjauh, ia menyadari ada sesuatu tersembunyi di dalam baju yang Pino berikan. Ternyata isinya adalah segepok uang yang sengaja Pino siapkan sebagai bekal terakhir untuk sahabat perjuangannya. Dan Manuel pun melangkah menuju optik tempat Lucia bekerja. Dan film pun akhirnya selesai. Di akhir cerita disampaikan bahwa ada 175 tahanan yang berhasil kabur dari berbagai penjara Spanyol pada tahun itu dan menjadi rekor terbesar dalam sejarah. Beberapa bulan setelah pelarian itu, Undang-Undang Penjara Umum akhirnya disahkan meski para napi tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Kopel sendiri bubar tidak lama setelahnya dan amnesti yang mereka perjuangkan bertahun-tahun tidak pernah benar-benar dideklarasikan. Oke, itu dia akhir dari film Prison 77 yang dirilis pada tahun 2022. Sedih sih, tapi keren filmnya. Karena perjuangan para napi ini beneran terjadi dan beneran mengubah sistem penjara Spanyol meski hasilnya tidak sempurna. Tapi top dah pokoknya. Oke, segitu dulu aja dari saya. Makasih udah nonton videonya sampai habis. Saya Jack pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.